Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya senantiasa melimpahkan karunia kepada kita dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memeliharakan berbagai karunia untuk kita dan keluarga dan insyaallah selalu menambahkannya di hari-hari ke depan. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan berbagi untuk kajian kita dengan tema siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Kita pasti pernah mendengar peribahasa di atas. Peribahasa ini maknanya jika seseorang menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan pula. Dan jika seorang menanam keburukan atau kejelekan, maka ia pun akan menuai kejelekan pula. Ini adalah bagian yang Allah sesungguhnya telah tetapkan dalam kehidupan di muka bumi. Jadi peribahasa ini yang mungkin sudah menjadi biasa di tanah air kita benar-benar merujuk sebenarnya dengan apa yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quranul Karim maupun penjelasan Nabi SAW. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Di dalam surat Ar-Rahman ada ayat hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Sesungguhnya kebaikan itu balasannya hanya kebaikan saja. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sesungguhnya keberlakuan hukum ini yang dalam bahasa kita dikenal dengan peribahasa ini, siapa yang menanam dia akan menuai. Ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sehingga kita ada kepastian. Kita ada kepastian, tinggal meyakini kepastian. Apakah kita mengimani apa yang telah dipastikan Allah Subhanahu wa taala atau meragukan apa yang telah dipastikan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam kehidupan kita keberlakuan hukum ini telah berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja ada yang keberlakuannya kasat mata, ada yang keberlakuannya gaib dari mata, tidak terlihat mata. Tapi sesungguhnya tetap berlaku, hanya kita tidak menyaksikannya atau tidak melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Hanya mata batin, mata hati bagi hamba yang beriman yang bisa melihatnya atau merasakannya. Di dalam
ayat-ayat Al-Quran menegaskan tentang keberlakuan hukum ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, di antaranya ayat-ayat berikut yang mendukung atau berkesesuaian dengan apa yang dinyatakan dalam peribahasa. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman tadi yang saya bacakan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Siapa yang menanam kebaikan pasti dia meraih hasilnya berupa kebaikan. Tidak mungkin meleset, itulah keimanan kita. Tidak mungkin meleset. Ada yang berbuat baik, kok saya dapatnya buruk. Mustahil itu terjadi. Dalam ayat yang lain, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi tidak mungkin orang yang benar-benar berbuat jahat, dia meraih kebaikan, itu tidak mungkin. Inilah keyakinan kita, harus mantap. Siapa yang berbuat jahat, dia tinggal menunggu waktu meraih kejahatannya. Dan bila kita khilaf melakukan keburukan atau kejahatan, satu-satunya yang bisa mencegah keberlakuan hukum ini, yakni kejahatan akan berbalik dengan kejahatan yang serupa itu, hendaklah dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar inilah yang akan menetapkan atau tidak memberlakukan hukum yang Allah telah tetapkan. Dalam firman yang lain, surat An-Nahl ayat 30, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dalam ayat yang berikutnya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Inilah hukum yang Allah telah tetapkan dan menjadi sunnatullah dalam kehidupan di dunia ini. Dan inilah yang berkesesuaian tadi dengan kalimat peribahasa kita, siapa yang menanam dia yang akan menuai. Di antara keimanan kita sebagai muslim adalah mengimani kebenaran dan keberlakuan firman-firman Allah. Ketika Allah telah mendeklarasikan tentang sesuatu dalam firman-Nya, maka kita wajib mengimaninya. Maka kita mengimani apa yang Allah telah jadikan sebab yang akan memunculkan akibat. Kebaikan itu diterima hamba karena sebabnya hamba melakukan kebaikan. Keburukan diterima hamba karena hamba itu melakukan keburukan sebelumnya. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Semua orang akan menanggung sendiri akibat baik dan akibat buruk dari perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Inilah yang Allah tegaskan yang akan berlaku bagi manusia hamba-hamba Allah di muka bumi. Bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Secara garis besar, jika hamba berbuat baik, pasti dia dapat kebaikannya. Dan jika hamba berbuat buruk, dia akan menuai keburukannya.
Bapak Ibu sekalian, dalam kaidah disebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau perbuatan baik, balasannya pasti baik, tidak akan meleset. Kalau perbuatannya termasuk kategori buruk, dia akan mendapatkan dampak dari keburukan, juga tidak akan meleset. Sekali lagi, kecuali Allah tetapkan dengan kemurahannya, dengan kemaafannya. Allah tidak memberlakukan keburukan itu akan kembali berdampak keburukan pada hambanya selama hambanya kemudian beristighfar. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita mendalami berkaitan dengan sunnatullah ini. Dalam kehidupan manusia ada 3 kategori sunnatullah yang terjadinya bersifat pasti. Yang pertama, sunnatullah pada benda-benda di alam. Inilah yang mungkin terlihat oleh mata dan bisa dipikirkan. Dan ada yang kedua, sunatullah pada interaksi manusia. Dalam hubungan dengan sesama ada sunatullah yang Allah tetapkan. Dan yang ketiga, sunnatullah tanzili. Kalau yang pertama dan kedua masuk kategori sunnatullah kauni atau kauniyah. Beberapa contoh untuk kategori yang pertama, sunnatullah pada benda-benda kealaman yang para ilmuwan menyebutnya sebagai hukum alam. Apakah itu di bidang kedokteran, di bidang kimia, biologi, ya, atau astronomi dan sebagainya. Fisika, ini hukum-hukum kealaman. Kita melihat satu hukum yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan di muka bumi. Kayu kering pasti terbakar oleh api. Kertas terbakar oleh api. Berkaitan dengan sunnatullah ini, sunnatullah kauniyah alami ini, makanya Nabi SAW berpesan dalam sebuah sabdanya, hendaknya sebelum kalian tidur, padamkanlah api-api di rumah kalian. Itu pesan Nabi. Ya, karena ini nyata, bahayanya pun nyata, maka manusia umumnya mentaati itu. Padamkanlah api-api di rumah kalian sebelum kalian tidur. Jadi ketika akan tidur, kita padamkan api. Kompor dipadamkan. Kalau dulu mungkin dengan lampu minyak dan sebagainya kita padamkan. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau kita tidur hilaf, kemudian api itu membesar, membakar, bisa membakar rumah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahayanya sudah bisa diprediksi oleh akal manusia karena terlihat nyata. Yang kedua, batu yang besar pasti tenggelam dalam air. Oleh karenanya, jika kita seseorang belum bisa berenang, jangan terjun dalam air. Karena berat badan akan menenggelamkan. Kecuali bisa berenang atau menggunakan alat. Seperti roda dan ban dan sebagainya. Nah, dengan adanya hukum ini, manusia bisa mengambil manfaat. Contoh yang lain, benda yang berat jenisnya ringan pasti terapung di atas air. Ya, ini juga menjadi satu ilmu yang kemudian dipelajari, dimanfaatkan, muncullah apa yang dinamakan perahu atau kapal dan sebagainya. Ini dinamakan sunnatullah kauniyah berkaitan dengan alam. Yang kedua, sunnatullah yang berlaku pada hubungan dan interaksi ekonomi sosial manusia. Dalam interaksi manusia. Yang pengembangan dari manusia terkait dengan bidang ilmu ini
fakta-fakta ini, mungkin kemudian muncul ilmu ekonomi dan ilmu sosial atau yang semisalnya yang berkaitan dengan aspek-aspek hubungan interaksi manusia. Contoh keberlakuan hukum dalam konteks ini, misalnya, bila barang-barang tersedia banyak, maka dan permintaan kurang, bila barang yang tersedia banyak, permintaannya kurang, maka harga akan turun. Inilah yang dipakai dalam bidang ilmu ekonomi. Contoh yang lain, bila layanan baik, pelanggan akan puas dan suka membeli kembali. Oleh karenanya, industri atau sifat-sifat industri pelayanan selalu berupaya memberikan layanan baik yang memuaskan pelanggan. Ilmu ini dipakai karena hukumnya pasti, sunatullah ini Allah tetapkan di muka bumi. Dan banyak hal yang lain yang dapat kita pelajari dari ilmu ekonomi atau ilmu sosial yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, selain dua hal ini yang dipelajari manusia dengan akalnya, dengan pengalamannya, dia mengambil nilai-nilai tadi, hukum-hukum ini. Allah telah menurunkan, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum tadi yang berlaku di muka bumi, yang dinamakan hukum-hukum tanziliyah atau sunnatullah tanziliyah. Baik yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Kadang apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya berkesesuaian dengan temuan akal manusia. Berkesesuaian dengan temuan akal manusia. Tetapi jauh lebih banyak yang akal manusia belum bisa menemukannya. Allah telah menetapkannya, Nabi SAW telah menyampaikannya, tapi manusia belum mendapatkan apa hubungannya. Apa hubungannya antara sebab dan akibat semacam ini. Di antara yang Allah telah tetapkan hukum itu yang mungkin dalam kehidupan manusia saat ini belum mendapatkan hukum secara akalnya. Siapa berbuat baik, kebaikannya pasti mengenai dirinya, berdampak baik pada diri. Dan siapa yang berbuat buruk, pasti keburukannya akan beralih kepada diri. Dampak buruknya itu pasti kembali kepada diri. Nggak bisa menyelamatkannya. Ini hukum yang Allah telah tetapkan. Boleh jadi manusia dengan akalnya belum menemukan hubungan sebab akibat itu. Allah telah menetapkannya, siapa yang berbuat jahat, kejahatannya akan kembali pada dirinya. Siapa yang ramah dan baik, maka banyak orang yang menjadi kawan. Sehingga hukum inilah yang Allah telah sampaikan pada Nabi-Nya Muhammad SAW dalam surat Al-Imran 159. Wahai Muhammad, jika kamu bersikap kasar, lagi keras dalam berhubungan dengan sesama, niscaya mereka akan lari menjauhi kamu. Jika kamu bersikap keras, lagi kasar terhadap sesama, kata Allah dalam surat Al-Imran 159, mereka akan menjauhi kamu. Nah, ini sunatullah tanziliyah. Siapa yang ramah dan baik, banyak orang menjadi kawan. Siapa yang keras, kasar, maka orang akan menjauh darinya. Dan Allah telah tetapkan hukum ini, sunnatullah ini, diantaranya dalam surat Al-Imran 159. Adapun berkaitan bahwa siapa yang berbuat jahat dan merencanakan kejahatan, dampak kejahatan yang akan dibuatnya itu pasti balik kepada dia sendiri. Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 43. Bapak Ibu, mari sama-sama kita renungkan ayat ini. Allah SWT berfirman yang artinya,
rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Ini hukum sunnatullah yang pasti berlaku. Dimanapun manusia berada, pasti hukum ini berlaku. Ini hukum tanziliyah, sunnatullah tanziliyah. Allah yang mengatur kehidupan manusia, Allah menetapkan hukum ini. Kejahatan itu akan menimpa dampak buruknya pada orang yang melakukan kejahatan. Nggak akan meleset. Maka untuk meyakinkan keberlakuan hukum ini, kita lihat dalam rangkaian ayat berikutnya. Bagaimana Allah menetapkannya untuk meyakinkannya sampai mengulang tentang kepastiannya dengan 3 kalimat yang berbeda. Yang ketiga kalimat ini menegaskan tentang kepastian keberlakuannya. Dalam ayat berikutnya kita lihat bagaimana Allah meyakinkan kita hambanya yang beriman untuk meyakini hukum ini pasti berlaku dengan kalimat tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan kepastian berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku pada orang-orang terdahulu. Hukum ini sudah berlaku sejak dahulu. Ini yang pertama, Allah memberikan meyakinkan kita, ingin meyakinkan kita tentang keberlakuan. Hukum ini sudah berlalu masa-masa lalu juga. Kepastian berlakunya kita tinggal tunggu saja, menunggu waktu saja. Kemudian yang kedua, Allah meyakinkan lagi dengan kalimat, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah. Gak berganti ini kalimat rencana jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Itu nggak mungkin berganti. Tidak ada penggantinya hukum ini. Allah yang telah menetapkan hukum ini dan Allah yang mengatur kehidupan manusia. Allah menegaskan sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah. Ini bagaimana Allah meyakinkan kita hambanya yang beriman tentang hukum ini dengan kalimat yang kedua. Sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah. Kemudian diyakinkan lagi kita dengan kalimat yang ketiga. Sekali-kali tidak pula kalian mendapatkan penyimpangan bagi sunnah Allah ini. Nggak menyimpang, nggak ada gantinya, telah berlaku sejak dahulu, tidak ada penggantinya, dan tidak menyimpang sedikit pun. Subhanallah. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang beriman insya Allah harus meyakini ini, sehingga mencegah kita dari berbuat jahat pada orang lain. Jangan berbuat jahat pada orang lain karena kejahatannya balik ke kita. Yang kedua, hendaklah kita optimis dan yakin kalau kita dijahati orang, yakinlah bahwa kejahatannya itu balik pada orang yang menjahati. Sabar saja. Silahkan kalian berbuat jahat. Kejahatannya pasti balik pada dirimu. Tinggal menunggu waktu. Inilah satu ketetapan sunnatullah. Siapa yang menanam, dia akan. Siapa yang melakukan kejahatan pada sesama, pasti dia akan kembali kejahatannya pada dirinya sendiri. Pada yang merencanakannya sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah tanzili yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW mencakup baik dalam hubungan dengan Allah, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan mencakup pula hubungan kita dengan sesama, yakni terhadap hamba-hamba Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran 112, Duribat alaihimud dillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minas. Al-ayah.
Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Manusia akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Kecuali mereka yang berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Hablum minallahnya dijalankan, hablum minannasnya dijalankan. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan bila tidak menegakkan dua hal ini, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Dicontohkan dalam ayat surat An-Nisa 36, bagaimana dua hubungan ini dapat dijalankan dengan kebaikan, yakni hablum minallahnya dan hablum minannasnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini hak Allah. Kita jaga, maka kita memenuhi hablum minallah. Dan yang kedua, wabil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, pada orang miskin, pada tetangga dekat, pada tetangga jauh, pada teman-teman sejawat, pada ibnu sabil, hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ketika tahu amalan-amalan sombong kepada sesama, membanggakan diri dari sesama, bagian dari amalan tidak menjaga hablum minannas. Berikut beberapa contoh dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan maksud sunnatullah, siapa yang menanam dia akan menuai tadi. Baik hablum minallah maupun hablum minannas. Menjaga hak Allah akan menuai penjagaan dari Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sunnatullah. Yang kedua, berlaku jujur akan menuai kebaikan. Ini kepastian. Memaafkan dan tawaddu akan menuai kemuliaan. Berperilaku baik pada sesama, dampak kebaikannya akan kembali kepada diri sendiri. Menolong dan memudahkan sesama akan menuai pertolongan dan kemudahan dari Allah. Jadi kalau kita ingin dimudahkan Allah, ditolong Allah, cari sebabnya bagaimana cara supaya kita ditolong Allah. Tolonglah orang lain. Mudahkanlah orang lain. Niscaya Allah menolongmu dan memudahkan. Usaha yang disertai tawakal akan menuai hasil. Berbuat curang akan menuai berbagai musibah. Berbuat zalim pada manusia akan kembali dampaknya pada diri sendiri. Ini semua adalah sunnatullah tanziliyah yang keberlakuannya sekali lagi pasti. Allah menegaskan tadi dalam surat Fatir, ini telah berlaku pada masa-masa sebelumnya, tidak ada penggantian bagi hukum-hukum ini, dan tidak ada penyimpangan dari hukum-hukum. Untuk contoh yang pertama tadi, menjaga hak Allah, menuai penjagaan Allah. Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya, ihfadillahi yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Yang dimaksud menjaga Allah, menjaga agar kita tidak menyekutukannya, mentauhidkannya saja, memenuhi perintah-perintah pokoknya, seperti sholat, puasa Ramadan, ibadah haji, zakat, dan menghindari larangan-larangan.
Di antara menjaga Allah ini adalah yang utama sholat 5 waktu dan tidak berbuat syirik. Siapa yang menjaganya, dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Penjagaan dari Allah yang dia dapatkan dua macam. Yang pertama, Allah akan menjaga urusan dunianya. Ia akan mendapatkan penjagaan dari Allah terhadap dirinya, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, dan terhadap hartanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, barang siapa menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaganya dari berbagai gangguan dalam kehidupan dunianya. Subhanallah. Ya Allah, karuniakan penjagaan-Mu untuk kami semua. Yang kedua, penjagaan yang lebih dari penjagaan pertama, yaitu Allah akan menjaga agama dan keimanan kita. Di tengah banyak fitnah, di tengah banyak yang menggelincirkan iman dan keislaman seseorang, Allah tetap memberikan hidayah, mempertahankan iman kita. Allah akan menjaga dirinya dari pemikiran-pemikiran rancu yang menyesatkan, dari pergaulan yang menggelincirkan. Inilah penjagaan yang kedua yang lebih besar nilainya dari penjagaan yang pertama sesungguhnya. Dan insya Allah dua penjagaan ini dikaruniakan Allah kepada hamba-hambanya yang menjaga agama Allah. Menjaga apa yang Allah telah wajibkan. Yaitu sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 36. Jangan kalian menyekutukan Allah. Penuhi hak-hak Allah dengan sholat. Penuhi hak-hak manusia dengan zakat. Dan berbuat baik. Niscaya Allah akan menjaga. Kemudian di antara hukum tanzili yang Allah jelaskan pula, sebagaimana disabdakan Nabi SAW tentang berlaku jujur. Pasti menuai kebaikan. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur di dalam sabda Nabi SAW. Karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya terus untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Maka jika telah tercatat di sisi Allah sebagai pendusta, dia tidak akan selamat dunia dan akhirat. Inilah sunnatullah. Di dalam kaitan dengan kejujuran ini juga disampaikan dalam sabda Nabi berpesan kepada pedagang. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Ketika ia tidak melaksanakan kejujuran, di berapa banyak orang yang kemudian tertipu, dia termasuk perbuatan zalim dengan sesama yang pasti akan dibangkitkan di padang mahsyar, akan dituntut dengan kezalimannya. Di dalam hadis yang lain, sesungguhnya kejujuran akan meraih keberkahan. Nabi SAW bersabda, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih, yakni hak hiyar. Hak hiyar itu hak meneruskan perdagangannya, jual belinya, atau membatalkan jual belinya. Masing-masing masih punya pilihan. Tidak boleh jual beli dengan paksaan. Selama keduanya belum berpisah. Kalau sudah terpisah, gugurlah hak hiyarnya. Tapi masih belum berpisah, masih diberikan hak memilih.
Bila keduanya, pembeli dan penjual ini, berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi keburukannya, niscaya akan hilang keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Inilah pesan Nabi ketika kita berjual beli. Hendaklah kita menjadi penjual dan pembeli yang jujur, sehingga harta kita, pemilikan kita menjadi berkah. Dalam surat At-Taubah ayat 75-76 Allah SWT berfirman tentang kejujuran, juga disampaikan dalam ayat ini, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah dan pasti kami termasuk orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan pada mereka sebagian dari karunia-Nya, tiba-tiba mereka jadi kikir dengan karunia itu dan mereka berpaling dari janjinya, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran, yang berdusta dengan ingkar janji. Tadinya berkata, kalau aku selamat, jika aku dapat karunia ini, aku akan bersedekah. Tapi setelah diberikan Allah karunia-Nya, mereka lupa akan janji dan ikrarnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berkata kepada seorang anak, mari nak, ambillah kurma ini, lalu dia tidak memberikannya, maka ia telah mendustai. Dalam komunikasi kita dengan anak-anak juga diperintah untuk jujur. Tidak boleh karena iming-iming gitu ya, untuk membujuknya kita menjanjikan suatu padahal kita tidak lakukan. Sini, ini ada kurma, tapi kurmanya tidak diberikannya. Maka itu kata Nabi termasuk ketidakjujuran dan pendustaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ada kisah di masa sahabat Nabi SAW atau di masa sebelumnya berkaitan dengan kejujuran. Yang pertama, kisah penggembala dengan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar Ibnu Khattab saat itu menjadi khalifah. Dia sedang melihat ke padang gembalaan, memeriksa ke padang gembala. Kemudian dia melihat ada seorang anak muda yang sedang mengembalakan banyak domba. Kemudian Umar bin Khattab mendekatinya dan berkata, wahai anak muda penggembala, apakah ini domba-domba yang banyak dimilikimu? Oh bukan, saya adalah diperintah atau diupah untuk merawat domba-domba ini oleh majikan saya. Kemudian Umar mengatakan, apakah majikanmu tahu jumlah domba yang kamu pelihara ini? Oh tidak tahu. Wahai anak gembala, bolehkah saya membeli 1 ekor? Ini uangnya. Kemudian anak gembala itu berkatakan, wah ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Kan majikanmu tadi nggak tahu jumlah domba. Kalau saya beli 1 kan nggak ada tahu dia. Memang wahai Tuan, anak gembala ini tidak tahu kalau yang membeli itu Umar bin Khattab. Dia menjawab, wahai Tuan, memang Tuanku tidak tahu. Jika Tuan bisa mencari tempat agar kita bisa bertransaksi jual beli ini yang tidak dilihat Allah, boleh jadi saya mau. Tapi carikan tempat di mana ada tempat yang tidak disaksikan Allah, disitulah saya mau bertransaksi. Maka Umar bin Khattab pun nggak ada tempat, semua tempat dilihat oleh Allah. Oleh karenanya wahai Tuan, aku tidak mau menjual barang bukan milikku ini kepada. Ini kejujuran anak muda penggembala.
yang majikannya tidak tahu jumlah domba. Ketika dibeli pun ia tidak melakukannya. Kemudian kisah kejujuran gadis pemerah susu. Ada seorang ibu dengan anak perempuannya yang berdagang memerah susu kambing, kemudian dijual ke pasar. Kemudian suatu hari si ibu ini meminta kepada anaknya, "Wahai anakku, tambahkan air ke dalam susu itu." Kemudian si anak gadis ini mengatakan, "Wahai ibunda, bagaimana kita menambahkan air? Kita tidak jujur dalam menjual barang ini." Maka si ibu tadi mengatakan, "Wahai anak muda, wahai anakku, nggak ada yang tahu. Umar pun nggak tahu." Maka gadis itu mengatakan, "Wahai bunda, memang Umar bin Khattab tidak mengetahui dan orang-orang tidak mengetahui. Tapi bagaimana Allah? Bukankah Allah mengetahui segala aktivitas kita?" Maka ini adalah ekspresi kejujuran dalam perdagangan. Ini pernah terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab di masa itu. Kemudian sunnatullah tanzili yang lain yang Allah turunkan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW adalah ketawaduan, akan menuai kemuliaan dan bersedekah tidak mengurangi harta. Allah dan Nabi SAW bersabda, sedekah tidak mungkin mengurangi harta. Ini sunnatullah, hukum Allah yang pasti akan Allah jamin. Sedekah tidak mungkin mengurangi harta. Kemudian tidaklah seseorang suka memaafkan, melainkan ia akan semakin mulia. Kemudian tidaklah seorang bersikap tawadhu, rendah hati karena Allah semata, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Allah akan meninggikan derajatnya hamba yang tawadhu. Selanjutnya dalam surat Fussilat, berperilaku baik menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan dalam pergaulan akan menuai teman akrab. Disebutkan dalam ayat surat Fussilat ayat 34-35. La tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Al-ayah. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan orang lain itu dengan cara yang lebih baik. Hadapilah dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu, yakni membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Allah jamin orang yang bersikap semacam ini, keberuntungannya dibesarkan Allah, diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Kemudian contoh lain sunnatullah tanziliyah yang disampaikan dalam sabda Nabi SAW. Menolong dan memudahkan sesama akan menuai pertolongan dan kemudahan dari Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya
selama hamba tersebut menolong saudara. Subhanallah, inilah kepastian yang Allah tetapkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Yakinlah Bapak Ibu dengan sabda Nabi SAW. Ini merupakan sunnatullah tanziliyah yang pasti berlaku. Dalam hadis yang lainnya, Nabi bersabda, barang siapa yang menyelamatkan orang dari kesusahan, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari kesusahan pada hari kiamat. Dalam sabdanya yang lain, barang siapa menolong saudaranya yang membutuhkan, Allah Ta'ala akan menolongnya. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam memanfaatkan hukum ini ketika Nabi Musa dalam pelariannya, ia berada di Kan'an, di negeri lain, tidak punya tempat tinggal, dalam keadaan lapar. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, Nabi Musa saat itu sampai makan daun-daunan dan minum hanya dari air sumur. Nabi Musa kemudian ingin mendapatkan pertolongan dari Allah dan dia memanfaatkan kiat hukum ini. Dia mencari orang yang bisa dia tolong. Kemudian dia melihat ada kerumunan orang yang ingin mengambil air. Di situ ada dua wanita yang tidak bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang berebut air. Maka Nabi Musa menawarkan kepada dua wanita itu, bolehkah aku membantumu mengisi embermu ini, mengisi timbamu? Maka Nabi Musa bergerak menolong dua wanita tadi dan mengembalikan dengan sukses. Nabi Musa kemudian setelah itu bermunajat kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu doa Nabi Musa alaihissalam setelah menolong orang lain. Kemudian Allah kabulkan apa yang Nabi Musa butuhkan. Dalam hadis yang berikutnya, barang siapa mempermudah kesulitan orang lain, Allah Ta'ala mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Dalam hadis berikutnya, barang siapa yang berlemah lembut terhadap umatku, maka Allah akan berlemah lembut terhadap. Dan barang siapa yang mempersulit umatku, maka Allah pasti mempersulitnya. Jangan mempersulit orang-orang hamba-hamba Allah yang beriman. Karena pasti Allah mempersulit hidup kita. Permudahlah hamba-hamba yang beriman. Bahkan manusia yang lain. Niscaya Allah akan bersikap lembut kepadamu dan akan memudahkan urusan. Dalam hadis berikutnya, barang siapa yang senantiasa mencari kesalahan seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan mencari kesalahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya, terkait dengan sunnatullah tanzili yang lain, yang berlaku dalam kehidupan kita. Usaha yang disertai tawakal akan menuai hasil. Nabi SAW bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan kalian rizki. Sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari, yakni berikhtiar, dia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore harinya setelah usaha seharian mencari rizkinya itu, ia pulang dalam keadaan kenyang. Ini burung yang digambarkan oleh Nabi SAW. Apalagi manusia, pasti Allah akan memberi jaminan terhadapnya selama manusia ini berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berbuat curang menuai berbagai musibah. Nabi SAW bersabda, tidaklah mereka berbuat curang ketika menakar dan menimbang, melainkan mereka akan ditimpa kekeringan.
ditimpa mahalnya biaya hidup, dan ditimpa kelaliman para penguasa. Kalau curang dalam perdagangan ini sudah massal, na'udzubillah min dzalik, maka kaum itu akan ditimpa kekeringan, mahalnya biaya hidup, dan kelaliman penguasa. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181-183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah takaran ketika menakar dalam perdagangan, sempurnakan takaran. Kalau 1 kilo ya pas 1 kilo. Jika khawatir lebihkanlah sedikit. Jangan dikurangkan. Sempurnakanlah takaran. Jangan kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Timbanglah dengan timbangan yang lurus. Subhanallah, Bapak Ibu. Berkaitan dengan dagang ini Allah telah menurunkan ayatnya yang menjadi petunjuk bagi kita hamba-hamba yang beriman dalam berdagang. Sempurnakanlah takaran. Berapa banyak kita melihat, menyaksikan timbangan 1 kilo sampai di rumah ditimbang lagi tinggal 9 on. Timbangannya direkayasa. Sempurnakanlah takaran, kata Allah SWT. Dan jangan kamu termasuk orang yang merugikan orang lain dalam perdagangan. Timbanglah dengan timbangan yang lurus. Jangan kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Jangan kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Jangan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sungguh Bapak Ibu sekalian, jika kita merenungkan ayat ini dan kita saksikan apa yang terjadi di tengah masyarakat kita miris, kita sedih boleh jadi. Allah dengan detail menyampaikan pesan, sempurnakanlah takaran. Jangan kamu termasuk orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang lurus. Jangan kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Jangan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dalam ayat berikutnya, dan apa saja musibah yang menimpamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Keburukan akan balik berupa keburukan pula pada pelaku. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan pada hamba-hamba yang beriman, yaitu dengan menurunkan satu hukum tanzil yang lain. Siapa yang beristighfar, maka Allah ganti hukum keburukan akan menuai keburukan itu menjadi kebaikan bagi orang-orang yang beristighfar. Allah cegah keberlakuan hukum itu dengan pengakuan kesalahan dan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di antaranya dalam surat Al-Anfal 33. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, yakni Nabi Muhammad SAW. Selama ada Nabi, Allah tidak akan menurunkan azabnya. Oleh karenanya, di antara tafsir ayat ini, perbanyak kita membaca salawat. Karena dengan membaca salawat, kita menghadirkan Nabi dalam hati kita. Kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW, itulah di antara wasilah untuk tidak diturunkannya azab pada hambanya. Dan tidak pula Allah mengazab mereka sedang mereka minta ampun. Allah tidak akan menghukumi keburukan tadi jika si hamba meminta ampun kepada Allah. Allah jamin tidak akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun. Di dalam hadis Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, siapa saja yang membiasakan diri dengan istighfar, Allah akan menjadikan jalan keluar pada setiap kesulitannya. Allah memberi pemecahan pada setiap kebingungannya dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Inilah sabda Nabi yang menjelaskan tentang sunnatullah tanziliyah berkaitan dengan hukum istighfar. Siapa yang beristighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, pasti Allah akan menjadikan jalan keluar baginya pada setiap kesulitan. Allah pasti memberi pemecahan pada setiap kebingungan. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, manfaatkan hukum ini. Perbanyak istighfar. Biasakan dengan istighfar. Di mana saja kita beristighfar. Di jalan pun, di kendaraan, di kereta, di pesawat, di mana saja, hendaklah kita perbanyak istighfar. Zikir istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada seorang ulama tabi'i berkata, untuk dapat kita renungkan nasihat beliau. Aku heran terhadap orang yang diuji dengan 4 perkara. Bagaimana ia lupa dengan 4 perkara? Yang pertama, aku heran terhadap orang yang diuji dengan kesedihan. Bagaimana dia lupa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 87-88. Boleh kita dibantu dibacakan surat Al-Anbiya 87-88. Mari kita simak makna rangkaian ayat, 2 ayat ini 87-88 dari surat ke-21. Siapa yang berkebetulan ada Al-Quran, mohon dibantu untuk dibacakan terjemahannya saja. Saya ya Ustadz. Dengan senang hati Bu Mia, silahkan. Surat Al-Anbiya ya ayat 87. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zolim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Baik, terima kasih Bu Mia. Kita bisa tangkap dalam ayat itu. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka Allah menerima doanya ini dan menyelamatkan Nabi Yunus. Maka Nabi menyampaikan dalam hadisnya, siapa yang kesulitannya lebih berat dari kesulitan Nabi Yunus. Ditelan ikan besar di tengah lautan yang dalam. Adakah yang lebih sulit dari kesulitan Nabi Yunus? Nabi Yunus yang kesulitannya sedemikian itu, dengan mengungkapkan doa berupa kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, pada ayat 88-nya Allah langsung jawab. Allah mengabulkan doanya dan Allah menyelamatkannya. Oleh karenanya diherankan oleh ulama ini. Aku heran terhadap orang yang diuji dengan kesedihan, dengan kesulitan. Kenapa dia tidak memanfaatkan hukum tanziliyah ini? Siapa yang berdoa dengan kalimat ini saat sulit, Allah akan membuka kesulitannya dan menyelamatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, aku heran kepada orang yang diuji dengan takut. Bagaimana lupa dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 173-174.
Untuk ayat yang kedua boleh dibantu kembali Bu Mia, dibacakan surat 3 ayat 173 174. Silakan, mungkin Bu Mia kembali kalau sudah dapat. Siap, Ustadz. Silakan Bu Mia. Al-Imran 173 174 terjemahannya saja. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, yaitu dan Dia sebaik-baik pelindung. Ya. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berikutnya, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridoan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Itulah Bapak Ibu, Allah langsung menjawab. Dan ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran rangkaian semacam itu, kata Imam Ibnu Rajab, sungguh Allah telah memberikan kiat. Siapa yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika takut, Allah akan melapangkan dan menenangkan hatinya, menghilangkan dari bencana yang dia takuti. Oleh karenanya, ketika Allah telah menjelaskan itu, kita tidak memanfaatkan, diherankan oleh Imam Ibnu Rajab. Aku heran kepada orang yang diuji dengan takut. Kok dia lupa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Padahal Al-Quran telah menjelaskan siapa yang membaca ini, Allah tenangkan hatinya. Dan Allah hindarkan dia dari ketakutan. Yang ketiga, aku heran terhadap orang yang diuji dengan sakit. Bagaimana ia lupa mengucapkan, inni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Anbiya 83-84. Boleh untuk ayat yang ketiga ini saya dibacakan kembali. Surat 21 ayat ke-838. Doa Nabi Ayub. Silakan. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Baik, terima kasih. Bagaimana ayat itu menyebut, maka kami sembuhkan, kami terima doanya dan kami sembuhkan sakitnya. Inilah doa Nabi Ayub yang diabadikan dalam Al-Quran, menjadi kiat sunnatullah. Siapa yang mengamalkannya, Allah akan jawab seperti itu. Inni masaniyal durru wa anta arhamur rahim. Berikutnya yang keempat, aku heran kepada orang yang diuji dengan tipu daya manusia. Bagaimana ia lupa mengatakan wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba. Padahal Allah telah berfirman memberikan kiat doa ini dan langsung menjawab doa ini dalam surat Mu'min ayat 44-45. Boleh saya dibantu kembali dibacakan surat Mu'min ayat 44-45. Surat Ghafir ya, surat ke-40. Surat ke-40. Udah dapat Mbak Mia. Bentar. Kalau belum silakan Mbak. Silakan Bu Mima boleh. Oh iya silakan Mbak Mima. Mbak Mima silakan Bu.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Ya, terima kasih Bu. Segala firman. Inilah doa Nabi Musa. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun. Kalau kita sedang ada tipu daya orang lain, hendaklah kita berlindung kepada Allah dengan kalimat ini. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba. Kemudian Allah menjawab tadi, maka Allah menyelamatkan mereka dari tipu daya manusia. Inilah yang diherankan oleh Ibnu Rajab. Aku heran kepada orang yang diuji dengan tipu daya manusia, bagaimana ia lupa mengucapkan doa wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya mari kita banyak menanam kebaikan agar kita menuai kebaikan. Dan kita hindari sekuat tenaga untuk menanam keburukan. Niscaya kita tidak akan menuai keburukan. Allah mengingatkan kita, dan mari kita sama baca kembali surat Fatir ayat 43. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku pada orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah itu. Dan sekali-kali tidak pula kamu akan menemui penyimpangan dari sunnah Allah. Sebagai penutup, Bapak Ibu, mari kita renungkan kalimat-kalimat indah dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan, apa yang kita tanam kepada anak kita sendiri, maka kita akan menuainya. Jika anak hidup dengan pujian, dia akan belajar untuk menghargai orang lain. Jika anak hidup dengan jujur, dia akan belajar tentang keadilan. Jika anak hidup dengan rasa aman, dia akan belajar untuk mempercayai. Jika anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, dia akan belajar menemukan cinta di muka. Jika anak hidup dengan kritikan, dia akan belajar untuk mengutuk, banyak mengutuk. Jika anak hidup dengan kekerasan, dia akan belajar untuk melawan. Jika anak hidup dengan ejekan, dia akan belajar menjadi pemalu. Jika anak hidup dengan dipermalukan, dia akan belajar merasa bersalah. Jika anak hidup dengan toleransi, dia akan belajar untuk bersabar. Jika anak hidup dengan dorongan, dia akan belajar percaya diri. Bapak Ibu sekalian, semoga kita dapat memetik sunnatullah yang Allah kabarkan dan Rasulullah SAW sampaikan, agar hidup kita selalu membawa berkah dengan semangat untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan, dan ujungnya dengan kebaikan-kebaikan itu Allah pastikan, pasti Allah berikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Inilah yang dapat disampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Jazakallah Pak Ustadz. Ada pertanyaan dari Bu Mia. Silakan Bu Mia.
Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu dalam limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Amin, tim amin, Doi ya rabbal Batora alamin. dan kita semua. Amin. Izin bertanya Pak Ustadz terkait tadi ayat-ayat yang kita bacakan dan kita dengarkan bersama, antara lain adalah doa-doa para nabi di mana mereka berdoa langsung diijabah oleh Allah doanya. Nah, kalau kita di dalam berdoa itu kan ada 3 kategori ya Ustadz, yang kalau saya tidak salah, yang misalnya langsung diijabah waktunya tapi Allah yang menentukan, kemudian nanti ditangguhkan di akhirat, dan apa namanya, walaupun tidak diijabah itu adalah Allah menangguhkan musibah gitu ya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita menyikapi atau mengambil hikmah dari semua yang terjadi di kita. Itu kadang-kadang masih sulit tuh Pak Ustadz. Misalnya kita mendapatkan satu satu musibah atau apa, itu kita menyingkap hikmahnya itu bagaimana ya Pak Ustadz? Baik, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Yang pertama, betul tadi disampaikan pihak bahwa doa orang mukmin yang disampaikan dengan serius, ya, sungguh-sungguh dia doa kepada Allah dan tidak dalam rangka memutus silaturahim, maka pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Nah, itu janji Allah dan pasti Allah memenuhi janjinya. Kita perlu yakin terhadap hal itu. Nah, sebagaimana tadi Bu Mia sampaikan, ada doa pengabulannya itu cepat. Ada doa yang pengabulannya tertunda. Dan ada doa yang pengabulannya itu diganti oleh Allah dengan cara yang mungkin tidak kita pikirkan. Maksud dari dengan cara yang tidak kita pikirkan, boleh jadi kita anggap saja mudahnya kita meminta rizki, ya, kita, ya Allah turunkan rizki supaya saya, kalau saya sakit misalnya ini, kalau saya sakit saya bisa berobat ya Allah, jangan seperti orang lain dia sakit nggak bisa berobat, ya Allah berikan saya rizki supaya bila saya sakit saya bisa berobat. Ini doa aja misalnya. Allah nggak kabulkan diberikan rezeki yang dia minta, tapi yang Allah ganti dia sehat, nggak pernah berobat. Nah ini dikabulkan oleh Allah, tapi dengan cara yang lebih baik yang kita belum pikirkan sebelumnya. Nah di situ contoh bagaimana Anda cepat, kadang tertunda, kadang apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi sesungguhnya justru itu lebih baik. Hanya saja sebagaimana di awal tadi saya jelaskan, kejadian-kejadian di muka bumi ada yang kasat mata, ada yang sifatnya gaib. Dan hamba yang beriman memang pertama yang Allah sampaikan sifat hambanya yang bertakwa itu dalam penjelasan sifat orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang disebut pertama yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim dalam surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa sifat orang bertakwa? Yu'minuna bil ghaib, itu sifat pertama yang disebut. Beriman pada yang gaib. Ya, bukan lihat yang nyata-nyata, tapi beriman pada yang gaib. Semisal siapa yang sholat sunnah, misalnya sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, lebih baik baginya daripada dia mendapatkan kekayaan seisi bumi. Nah, kita bisa bayangkan kalau jangankan kekayaan seisi bumi, kalau apa yang Allah kabarkan ini atau yang Nabi kabarkan itu bentuknya fisik yang bisa dilihat. Siapa yang sholat qobliyah subuh, dia dapat tambahan di rekeningnya setiap 2 rakaat itu 10 juta. Enggak usah jauh-jauh bumi, 10 juta aja tambah di rekening. Saya yakin di dunia ini enggak ada yang tidak sholat qobliyah subuh. Nah itu nyata. Tapi Allah kabarkan yang gaib.
lebih baik dari kekayaan dunia ini. Nggak nyata, ini gaib, tapi pasti janji Allah, janji yang disampaikan, kabar yang disampaikan Nabi pasti benar. Nah, disitulah ujian bagi kita meyakini yang gaib. Ya, jadi begitu Bu Mia, tetap kita bersabar, yakin bahwa doa kita dikabulkan jika memang berdoa dengan doa-doa yang baik, pasti dikabulkan, dan kemungkinannya hanya 3 tadi, dikabulkan segera. Kalau tidak dikabulkan segera, Allah tunda. Boleh jadi kita doa jangan putus asa. Ya, belum selesai itu masalah terurai, tetap berdoa. Boleh jadi bulan depan Allah terus berdoa. Boleh jadi minggu depan, 2 bulan lagi akan terkabul, dan seterusnya. Kita bersabar terus dengan doa. Nah, kemudian boleh jadi yang ketiga, kita akan mendapatkan pengabulan berupa penggantian. Ya, penggantian dari apa yang kita pikirkan ternyata hal yang lain yang Allah berikan. Allah Maha Pengatur, mengatur hamba-hambanya dan memberikan kebaikan pada hamba-hambanya. Yang penting kita yakin. Imam Bukhari berkata, banyak orang yang berdoa ditolak oleh dirinya sendiri doanya, bukan oleh Allah, tapi ditolak oleh dirinya sendiri. Ketika ditanyakan kepada Imam Bukhari, bagaimana bisa terjadi? Ya, ada orang yang berdoa, ya Allah, sembuhkanlah saya. Kemudian dia menolak doanya itu dengan berkata, ini nggak masuk akal, bagaimana saya doa kok tiba-tiba terkabul langsung sembuh, gitu nggak mungkin lah. Nah, dia tolak. Ada orang yang minta doa, ya Allah tambahkan rezeki pada saya, Allah saya butuh bulan ini 5 juta, ya Allah tambahkan ya Allah 5 juta ini ya Allah. Kemudian dari mana saya dapat 5 juta? Menggaji saya 4 juta? Nggak mungkin lah dapat 5 juta. Jadi dia tolak sendiri. Itu orang yang berdoa tidak yakin dengan doanya dan tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Mia. Iya Pak Ustadz. Jadi kalau untuk orang yang tidak yakin itu tidak akan dikabulkan oleh Allah ya Pak Ustadz ya? Iya, iya. Karena dia sendiri tidak yakin dengan Allah gitu ya Pak Ustadz? Betul, iya. Oh baik, baik. Ya baik Pak Ustadz. Jadi kita memang harus yakin dengan doa kita ya Pak Ustadz ya? Iya, harus yakin. Tapi tetap berikhtiar dengan sunatullah yang kita ketahuinya. Baik sunatullah kauniyah maupun sunatullah tanziliyah. Ya, jadi sunatullah kauniyahnya tadi, misalnya kalau rezeki ya kita bagaimana caranya mendapatkan dana itu misalnya. Atau kalau ingin sembuh, bagaimana kauniyahnya ke dokter dan sebagainya, itu kauniyah. Di samping itu ada sunatullah tanziliyah seperti doa-doa tadi. Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin misalnya. Kemudian tanziliyah yang lain, siapa yang sakit hendaklah dia bersedekah dan memohon doa kepada Allah untuk kesembuhannya. Nah, jadi bersedekah ini secara akal seperti nggak ada hubungan, tapi inilah tanziliyah. Ya, sesungguhnya dengan sedekah boleh jadi Allah menyembuhkan. Begitu Bu. ya, boleh sedikit menanyakan lagi ya Pak Ustadz ya, terkait Yes, yang tadi Pak Ustadz menyinggung mengenai pahala atau yang didapat kita dalam sholat sunnah 2 rakaat fajar Ustadz. Itu nanti pahalanya itu akan dilimpahkan ke kitanya tuh nanti ya Pak Ustadz, di yaumil hisab ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Kalau berkaitan dengan isi dunia itu iya. Oh iya. Karena kalau dengan isi dunia dikasih bumi yang lainnya nggak dapat. Bukan maksud saya apakah itu juga kita dapatkan di dunia misalnya dengan keberkahan rizki gitu Pak Ustadz, atau memang iya, itu bisa berdampak demikian ya. di dunia dan di akhirat jadi ya Pak Ustadz? Di dunianya dia dapat keberkahannya juga. Oh iya, ya. iya. Tapi Ya, ya. kalau senilai dengan sebagaimana Oh iya, iya. digambarkan, ya kita bisa bayangkan kalau setiap orang dapat senilai dunia, yang lainnya gimana gitu. Iya, iya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak Sama-sama. Terima kasih Mbak Lili. Baik Bu Mia, silakan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain. Pak Rudi. Belum ada Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 pas seperti yang diumumkan Bu Lili. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kajian pagi hari ini membawa manfaat bagi diri saya, bagi Bapak Ibu semuanya, bagi kita semua, dan semoga Allah SWT memberikan support bagi kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita imani dan kita yakin balasannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesuksesan dunia akhirat dilimpahkan kepada kita, kemudahan, kemurahan rizki, kelapangan hati dilimpahkan semua untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.